Inter dikabarkan tengah serius mempertimbangkan perpanjangan kontrak Henrikh Mkhitaryan yang akan berakhir pada Juni mendatang. Menurut laporan Corriere dello Sport, gelandang asal Armenia berusia 37 tahun itu dinilai masih mampu memberikan kontribusi penting sejak bergabung dengan Nerazzurri dan kini tidak lagi dianggap pasti akan meninggalkan klub. Disebutkan bahwa Mkhitaryan berada dalam posisi yang lebih menguntungkan dibanding pemain lain yang kontraknya juga habis pada akhir musim, seperti Sommer, Acerbi, De Vrij, dan Darmian. Satu-satunya pengecualian adalah kiper ketiga Di Gennaro, yang merupakan bagian dari pemain binaan dan berguna untuk kebutuhan daftar Liga Champions. Selain faktor teknis dan nilai sang pemain yang tak diragukan, Inter juga mempertimbangkan aspek ekonomi. Jika perpanjangan terrealisasi, kontrak baru Mkhitaryan disebut akan berdurasi 1 tahun dengan nilai yang tetap terjangkau. Perpanjangan terakhir pemain Armenia itu terjadi pada akhir 2023, ketika ia menyepakati kontrak hingga musim panas mendatang untuk memanfaatkan keuntungan terakhir dari dekret pertumbuhan. Mkhitaryan sendiri disebut akan senang melanjutkan kariernya bersama Inter, dengan opsi paling realistis lainnya adalah pensiun dari dunia sepak bola. Faktor lain yang menguntungkan sang pemain adalah kemungkinan untuk mendapatkan menit bermain yang lebih terukur, sehingga dapat mengelola kondisi fisiknya tanpa beban seperti musim-musim sebelumnya. Sementara itu, lini tengah Inter juga disebut mendapat manfaat dari kebangkitan Zielinski dan kehadiran pemain baru seperti Sučić. Kesempatan mempertemukan Christian Cifu dan Luciano Spalletti dalam laga Inter kontra Juventus dinilai terlalu menarik untuk dilewatkan. Keduanya yang kini masing-masing menangani Inter dan Juve sudah saling mengenal sejak era kebersamaan di Roma. Namun menurut La Gazzetta dello Sport, dunia keduanya kini terasa cukup jauh berbeda. Spalletti memiliki karir panjang yang syarat pengalaman, sementara Cifu baru memulai langkahnya sebagai pelatih. Meski demikian, awal kiprahnya dinilai menjanjikan. Disebutkan bahwa Cifu memang mengambil alih tim yang sudah terbentuk, tetapi banyak yang lupa bahwa setelah fase bersama PSG, siklus Inter sempat dianggap telah berakhir. Situasi itu berpotensi berujung pada implosi seperti yang dialami Napoli pasca Spalletti. Sebaliknya, Cifu justru dinilai hampir meningkatkan level Inter. Ia melakukannya lewat ide, manajemen, dan pendekatan psikologis. Selain itu, meski sebelumnya di tim junior ia selalu bermain dengan 4 bek dan sempat menjadikan 4-3-2-1 sebagai sistem andalan pada musim panas, pengalaman di Piala Dunia antar klub membuatnya tidak terlalu menjauh dari pendekatan Inzaghi yang kini dianggap sebagai model ideal terdekat. Pragmatisme menjadi salah satu titik temu antara Cifu dan Spalletti. Namun, perbedaan paling mencolok terlihat pada karakter. Spalletti yang disebut sebagai maestro tidak pernah ragu menghadapi konfrontasi dan gemar berfilosofi serta menggunakan metafora kreatif dengan isi pernyataan yang selalu padat makna. Sebaliknya, Cifu sebagai murid menghadapi berbagai situasi termasuk yang negatif dengan pendekatan lebih tenang, bersahaja, dan nada yang rendah, kecuali jika usia dan pengalaman hidup kelak membentuk karakternya lebih keras. Kontrak Yann Sommer bersama Inter tidak akan diperpanjang pada akhir musim ini. Hal tersebut dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport yang juga menyebut nama Guglielmo Vicario sebagai kandidat utama kiper baru Nerazzurri. Vicario sebenarnya sudah hampir bergabung dengan Inter pada musim panas 2023 sebelum akhirnya memilih pindah dari Empoli ke London. Kini, ia kembali menjadi nama terdepan dalam daftar incaran manajemen Inter, khususnya dalam rencana Giuseppe Marotta dan Piero Ausilio. Namun, Inter harus waspada terhadap kemungkinan manuver dari Juventus. Salah satu alasan ketertarikan Inter adalah pengalaman Vicario di Serie A. Meski merasa nyaman di Tottenham dan menganggap Premier League sebagai kompetisi terbaik di dunia, Vicario disebut akan dengan senang hati kembali ke Italia jika mendapat panggilan dari klub besar. Satu-satunya keraguan berkaitan dengan valuasi Tottenham yang tidak kurang dari 25 juta euro. Sebagai alternatif, Inter juga masih mempertimbangkan Caprile dari Cagliari dan Atubolu dari Freiburg. Inter dinilai telah bergerak lebih awal dan mendapatkan persetujuan penuh dari Vicario, sehingga berada di posisi terdepan untuk mencapai kesepakatan. Sementara itu, bagi Juventus, pergantian kiper bukan prioritas utama. Di Gregorio masih dihargai, meski tidak lagi dianggap sepenuhnya tak tergantikan seperti sebelumnya.
Selain itu, Perin disebut berpotensi mencari klub baru demi mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten. Artinya, jika ada peluang menarik dengan biaya yang tidak berlebihan, Juventus tidak akan mundur. Vicario sendiri sudah diminati sejak masih di Empoli dan tetap menarik perhatian pada usia 29 tahun, terlebih setelah pengalaman di Premier League dan bersama tim nasional Italia. Situasi ini juga akan bergantung pada masa depan Di Gregorio yang tidak kekurangan peminat dari Inggris. Terjadi perubahan dalam perhitungan jumlah gol bersejarah Inter. Roberto Boninsegna kini tercatat unggul atas Lautaro Martinez dengan skor 174 berbanding 171. Tambahan 3 gol tersebut berasal dari kompetisi resmi tahun 1971, yakni turnamen Anglo-Italian dan Trofeo di Lega Armando Picchi. Hal ini dilaporkan Corriere dello Sport. Menanggapi kabar tersebut, Boninsegna menyebut situasi ini justru menjadi kabar baik bagi Lautaro. Untuk Lautaro, ini adalah kabar baik karena ia akan memiliki insentif tambahan untuk terus mencetak gol, ujarnya kepada harian Roma tersebut. Boninsegna mengaku sebelumnya memang merasa ada yang tidak sesuai dalam penghitungan golnya. Ia mengenang laga Trofeo Picchi ketika Inter mengalahkan Juventus 3-1 di San Siro dan bermain imbang 1-1 di Cagliari lewat gol Frustalupi yang kemudian memberinya 2 assist saat melawan Roma. Ia juga mengingat jelas golnya ke gawang Crystal Palace setelah kemelut di kotak penalti. Menurutnya, 3 gol tambahan itu sepenuhnya sah, meski ia menilai hitungan akhir tetap belum sepenuhnya tepat. Ia juga menyinggung adanya 3 gol lain yang tidak masuk statistik resmi. Salah satunya terjadi saat melawan Roma di Olimpico pada Desember 1972. Ketika terjadi invasi penonton pada menit ke-89, wasit Michelotti tidak meniup peluit akhir dan 2 golnya dianulir dari kemenangan 2-0 Inter yang kemudian diputuskan lewat meja hijau. 2 tahun kemudian, ia mencetak gol tendangan bebas melawan Cesena. Namun gol tersebut diubah menjadi gol bunuh diri Ceccarelli setelah keputusan yang disebutnya memanipulasi tayangan ulang. Gol itu, menurut Boninsegna, seharusnya membuatnya menjadi capocannoniere mengungguli Chinaglia pada musim Scudetto Lazio dalam situasi yang ia nilai syarat kepentingan media. Bahkan, foto dirinya di Almanak Panini disebut diganti pada saat terakhir dengan foto Chinaglia. Itu memalukan, tetapi saat itu hal-hal seperti ini terjadi, ujar Boninsegna. Karena itu, ia mengaku kini bisa tersenyum memikirkan 3 gol tambahan yang membuat Lautaro harus mencetak 3 gol lagi untuk menyamainya di podium. Potensi derby di Italia tak hanya akan terjadi di lapangan, tetapi juga di bursa transfer. Menurut La Stampa, terdapat situasi panas yang melibatkan Weston McKennie. Gelandang asal Amerika Serikat itu meminta gaji 4,5 juta euro per tahun dan hingga kini belum mencapai kesepakatan dengan Juventus. Di sisi lain, Giuseppe Marotta dikenal sebagai direktur yang jeli memanfaatkan peluang transfer gratis, terlebih jika bisa merebut pemain dari rival langsung. Penjualan Davide Fratesi di posisi yang sama disebut dapat membuka ruang finansial bagi Inter untuk menanggung investasi berupa gaji dan komisi. Selain itu, terdapat pula isu terkait Dusan Vlahovic. Penyerang Serbia tersebut lebih diminati oleh Milan, namun Inter juga disebut memasang perhatian terhadap situasinya. Meski demikian, Juventus masih menyimpan harapan untuk mempertahankannya. Terakhir, situasi Muharemovic juga patut dicermati. Pemain tersebut diminati Inter, tetapi Juventus memiliki klausul 50% dari penjualan kembali. Artinya, Juve berpeluang membelinya kembali dengan hanya membayar setengah dari nilai yang disepakati. Nicolo Barella dan Hakan Çalhanoğlu menjalani hari kedua latihan bersama tim setelah kembali bergabung kemarin, usai pulih dari cedera masing-masing. Sambil menunggu intensitas sesi latihan hari ini, Sky Sport mencoba memprediksi kemungkinan pilihan Christian Cifu untuk laga besar melawan Juventus. Barella yang mengenakan nomor punggung 23 diperkirakan langsung kembali menjadi starter, menggantikan salah satu di antara Sucic atau Mkhitaryan.
Sementara itu, Calhanoglu yang sempat absen lebih lama akibat masalah pada betisnya, kemungkinan tidak akan langsung dimainkan sejak menit awal dan bisa menjadi solusi saat pertandingan berlangsung. Pertimbangan tersebut juga dipengaruhi oleh penampilan positif Piotr Zielinski sebagai regista. Meski masih terlalu dini untuk memastikan susunan pemain dalam derby di Italia, jika Calhanoglu dan Barella kembali dipercaya sejak awal, maka gelandang asal Polandia itu berpeluang kembali beroperasi sebagai mezzala. Inter dikabarkan menambahkan nama baru dalam daftar incaran di bursa transfer. Menurut laporan terbaru dari Jerman, sosok yang masuk radar Nerazzurri adalah Kasper Podolski, bek tengah kelahiran 2007 yang saat ini memperkuat Mainz 05 dan terikat kontrak hingga 2028. Sky Sport Jerman menyebutkan bahwa pemain asal Polandia berusia 18 tahun itu sudah menjadi salah satu profil yang patut dipantau, sebagaimana yang tengah dilakukan klub asal Milan tersebut. Namun, Inter bukan satu-satunya klub Italia yang menaruh perhatian pada mantan pemain Legia Warsawa tersebut. Milan dan Como juga disebut telah mengumpulkan informasi tentang sang pemain. Minat terhadap Podolski tidak hanya datang dari Italia. Bek tengah yang dilatih Urs Fischer itu juga masuk dalam radar sejumlah klub lain seperti Chelsea, Strasbourg yang tertarik merekrutnya dengan status pinjaman, Brighton, serta Brentford. Adriano Leite Ribeiro kembali menyambangi rumah lamanya. Setelah pekan lalu menjadi tamu di BPIR Training Center di Appiano Gentil, mantan striker Nerazzurri itu kembali berkunjung, kali ini ke Inter HQ di Viale della Liberazione. Dalam keterangan resmi klub, Inter menyebut kunjungan tersebut sebagai perjalanan penuh kenangan bagi sang Imperatore. Adriano menyempatkan diri melihat trophy room dan mengenang berbagai gelar yang ia raih bersama Inter, yakni 4 Scudetto, 2 Coppa Italia, dan 3 Supercoppa Italiana. Di antara deretan trofi dan penghargaan, Adriano juga kembali melihat Trofeo Santiago Bernabeu yang dimenangkan di Madrid pada musim panas 2001 berkat tendangan bebas spektakulernya. Momen itu disebut sebagai saat dunia pertama kali menyaksikan bakat besar sang calon Imperatore. Adriano hadir bersama 2 putrinya, Lara dan Sophie, yang berpose mengenakan jersey Nerazzurri dengan nomor 10 di punggung. Ia juga didampingi mantan rekan setimnya, Francesco Toldo. Dalam kunjungannya ke The Corner, ex-bomber Beneamata itu turut memberikan wawancara yang akan segera dirilis di kanal resmi klub. Dalam perbincangan tersebut, ia juga menyinggung laga besar Inter kontra Juventus. Menurut saya, itu akan menjadi pertandingan yang spektakuler. Bagi kami, para pemain, meski sekarang saya sudah bukan pemain lagi, tetapi saat masih bermain, itu adalah kepuasan yang luar biasa, ujarnya. Ia menambahkan bahwa laga tersebut akan menjadi tontonan menarik bagi para supporter. Melalui Instagram Story, Adriano juga mengungkapkan kebahagiaannya. Felice di essere qui, tulisnya, seraya mengunggah foto bersama Toldo sambil mengenakan jersey dengan namanya sendiri.